Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majelis ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang benar dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk merangkai kitab Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Syarh al-Jalal kitab Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan wa Syahib Hadramakum Zaidi Muhammad Amin Muhammad Ali bin Ada Abdul Samad وصولهم وقروهم وزلهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة وإن أعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونعمتهم في الدين والدنيا والآخرة بشهادة الله ولهم الفاتحة. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita masih dalam kitab Minhajul Abidin Bisyarhi Syarah Sirajul Talibin, masih di halaman 299 sekarang. Terakhir kemarin di 298, yang terakhirnya syair kayaknya kan. Ya, kemarin sampai narju najata walam tasluk masalikah inna safinata la tajri adal yabasi. Gitu. Ya, kemarin sampai ini masih ngomongin masalah pemahaman tentang roja, berharap tanpa berbuat. Ini adalah suatu kesalahpahaman. Berharap surganya Allah tanpa berjuang menjadi orang baik, itu namanya tamanni, yaitu ngayal. Itu makanya kemarin ada syair itu narjun najata walam tasluk masalikah innas safinata la tajri ala yabasi. Ya, mengharapkan sukses tapi nggak mau usahanya. Sama aja perahu, sesungguhnya perahu gak bakal jalan di darat gitu. Ya, itu yang dibilang kita berharap ini banyak terjadi di kalangan kita nih, dikasih pemahaman tentang bab roja, berharap kepada Allah tapi lalai. Nah, sebenarnya jadi jatuhnya taman nih, ngayal. Karena apa? Orang yang roja berharap surganya Allah tapi pasti perjuangannya luar biasa. Ini kita berharap tapi nggak berjuang, ibadah malas, jauhin maksiat, ogah, tapi berharapnya syafaat Rasul gitu, pengen di surga dengan rahmatnya Allah. Allah Maha Pengasih, pasti kita dimaafin. Itu berharapnya begitu, cuma usahanya enggak. Ini dibilang ya naik perahu di darat gitu. Kultu itu sekarang 299. Kultu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi barakatuh min fidarin amin. Kultu, ini bab terakhir nih, masih di akhir-akhir dari tangga ke-5. Ya, kemungkinan kita akan masuk langsung ke tangga ke-6, dan ke-6 ke-7 ini berujung sebenarnya nih. Ya. Tapi berarti udah pada soleh nih, udah sampai mau ke-6 ke-7. Bab ke-6 bab ke-7 ini tangga ke-6 ke ke-7 udah urusannya yang tangga yang paling sulit dan kelemahannya iblis. Nah, ini nanti ya, iblis nggak mampu kalau di tangga ke-6 ke-7 itu memang kitanya juga nggak mampu. Banyak kan ya. Qultu, aku berkata wa mimma yubayyin hadzal asla di sini asla ya. Dan dari apa-apa yang dijelaskan dari ini pokok masalah apa sih, masalah yang roja dan apa namanya, roja dan tamani, itu maksudnya perbedaannya atau masalah dasar yang menjelaskan tentang masalah apa itu berharap, apa itu ngayal ya. Tentang berharap itu ada usahanya, kalau berhayal nggak usaha. Itu ma'waraina an-nabi ya, tentang masalah ini apa-apa yang diriwayatkan kepada kami dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahu qala, Nabi Muhammad menyatakan al-kaisu manzana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Ini yang dibilang orang cerdas adalah orang yang bisa menundukkan atau meredahkan nafsunya dan melakukan amal-amal buat kehidupan setelah mati gitu. Itu yang dibilang orang cerdas. Orang cerdas adalah orang yang bisa meredahkan ataupun menundukkan nafsunya dan melakukan amal perbuatan untuk kehidupan setelah mati. Gitu. Ya. Ada lagi pemahaman di hadis lain tentang masalah ini. Orang cerdas adalah orang yang berbuat baik di dunia dan tujuannya tetap akhirat. Oh itu. Ya, mengatur kehidupan dunianya, tapi tujuan tetap akhirat. Itu orang-orang cerdas. Wal ajizu, orang lemah. Ada yang mengatakan ahmak, ada orang bodoh adalah man atba'a nafsahu. Ya, siapa yang menuruti terus hawa nafsunya. Ya, hawaha, nafsu dengan hawanya. Hawa itu adalah sesuatu tindakan yang keluar dari nafsu. Ya, makanya kalau orang Indonesia ngomong udah hawa nafsu. Nah, ini udah di bab jilid pertama udah pernah dijelasin tentang hawa nafsu itu. Ya, tapi kita udah gabungin namanya hawa nafsu gitu. Hawa itu sesuatu yang keluar dari nafsu. Nafsu itu bentuknya. Nafsu itu ada di dalam diri kita. Yang keluarnya itu tindakannya itu hawanya. Nah, gue kurang hawa nih tuh. Lo makan kan gue kurang hawa tuh. Bukan gue kurang nafsu. Ada yang ngomong gitu kan sih? Ada dua. Makanya kayaknya jadi sama aja nih. Lo makan nggak? Gue kurang hawa, gue kurang nafsu. Gitu. Ini yang bener yang mana? Kurang hawa, kurang nafsu. Kurang hawa nafsu, nggak ada yang ngomong gitu nggak ada ya. Ya, hawa itu adalah sesuatu yang keluar dari nafsu. Ya, ya nafsu itu ada di dalam bagian dari tubuh kita itu nafsu. Keluarnya hawanya namanya. Ya, hawanya panas banget ya begitu. Itu apa tuh? Hawanya panas. Itu nggak pakai h kecil, udara. Emang itu bahasa Arab. Ya, h kecil tuh hawa. Itu artinya udara. Kalau ini H gede, hawa nafsu. Hah? Emang itu udah bahasa Indonesia? Hawanya panas gitu? Emang udah bahasa Indonesia? Gue pikir emang pakai orang Betawi biasa pakai bahasa Arab hawa. Indonesia hawa. Oh. Ya emang dombleng aja negeri kita. Nah itu hawa nafsu udah, tapi sih sebenarnya kalau yang belum itu ingat-ingatin lagi dari jilid pertama itu cukup luas dibahas tentang hawa nafsu. Ya. Kayak badan ini kita jasad, ya tindakan kita itu namanya hawanya gitu, tindakannya bentuknya jasad ya. Kayak bola itu tempatnya namanya nafsu, terus isinya air, kita cemprot airnya keluar, itu hawanya. Itu hawa itu jadi sifat dari apa yang dilakukan oleh nafsu itu bendanya. Ya, makanya man atba'a nafsahu hawaha tuh. Nabi ngomongin siapa yang mengikuti nafsunya, apa yang ada di dalam hawa dari nafsu itu, tuh. Ya, kepada hawa nafsunya yang keluar daripada nafsunya itu. Makanya hawa nafsu itu demennya hal-hal yang buruk. Siapa yang mau mengikuti selalu ikutin hawa nafsu, hawanya itu nafsu selalu ke arah yang buruk. Ya, kalau dia ditekan, ditundukin, dia akan bisa ngikut kepada jasad yang menginginkan baik. Gitu. Makanya hawanya akan ketahan. Gitu. Jatuhnya dulu pernah dijelasin sih, diulang lagi udah lama, masih dipertani soalnya. Ya, hawa nafsu itu kayak anak kecil yang bandel. Gitu. Anak kecil yang bandel namanya nafsu. Terus dia main sembarangan, itu hawanya. Paham nggak? Itu. Nah kalau makanya mesti ditekan dan dijauhi dari sesuatu yang dia senang. Iya. Anak kecil biasanya senang sama mainan. Ya. Kita jalan sama anak kecil naik motor. Ada di gang sebelah sini ada tukang mainan. Sebelah sono kagak. Kita lewat yang nggak ada tukang mainan. Kenapa? Kalau kita lewat yang ada tukang mainan, pasti dia minta. Begitu. Dan maksudnya anak kecil ini nafsu, mainan ini adalah
hal-hal jahat misalnya, hal-hal buruk, hal-hal maksiat. Nah itu kalau nafsu diajak ke tempat begitu cepet ya. Makanya nafsu harus jangan sampai ketemu yang dia demen. Paham nggak? Paham nggak penjelasannya? Jadi kalau nafsu itu kayak anak kecil demennya apa? Mainan. Dan nafsu kata Allah selalu demennya kepada hal yang buruk. Nah berarti mainan ini seakan-akan hal yang buruk dah gitu. Terus kita bawa anak kecil ada mainan, kita mesti jangan sampai dia ketemu mainan gitu. Pasti dia minta. Dan begitu pun nafsu, jangan sampai deket sama kemaksiatan. Jadi kita di masjid aja udah begitu. Ya, makanya la taqrabuz zina, kenapa? Ya, janganlah kamu dekati zina. Kenapa? Nafsu tuh paling demen namanya begitu tuh. Ya. Kalau udah urusan-urusan langganan ya, nafsu udah maju duluan aja kan gitu. Makanya usahain jangan sampai ngelihat. Gitu. Jangan sampai deket. Begitu. Karena nafsu tuh pasti ke situ. Ya, sama makanan yang nafsu, sama daging yang nafsu, apa lagi daging yang belum mantap kan gitu. Tuh nafsu cepet begitu-gitu. Ya, jadi makanya jangan sampai dia ngeliat tuh daging gitu. Ya, makanya disuruh la taqrabuz zina, jangan dekati. Kenapa? Nafsu tuh jangan sampai ketemu. Kayak anak kecil jangan sampai lo ketemu ini tukang mainan, puyeng. Ya, dia ngamuk dah. Nggak dibeliin, abangnya malah net gitu mulu, makin jadi aja tuh abangnya. Itu setannya maksudnya. Ini udah ada maksiatnya, ada setannya, makin jadi, ya gak? Ya, udah di tempat prostitusi gitu, perempuan begitu, lo ke situ, udah gitu, ada tukangnya lagi, temen, nih duitnya gue yang bayarin, gitu, tuh kan, makin susah lo keluar. Ini kayaknya pintunya kekunci nih, gitu, emang aja lo ngapain keluar? Ini, ya, jadi itu yang dibilang nafsu dengan hawanya. Siapa orang yang dikata Nabi, orang yang lemah atau orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamana 'ala Allah azza wa jalla, tetapi berhayal, tuh bahasanya berhayal surga. Gitu. Ya. Ngarepnya masuk surga, tapi nggak bisa menahan keinginan hawa nafsunya. Ya. Kemarin ada gimana bacanya? Oh, ada di kitab lain kan, Usbur, tentang ada sebuah lagi sesosok bidadari yang sangat cantik gitu. Ya bidadari pasti cantik lah ya. Malaikat Jibril dipertemukan dengan bidadari itu gitu. Lalu bidadari itu tersenyum menyapa Jibril. Ya, tersenyum, Jibril ternyata langsung sujud gitu. Harus dia berdiri lagi, Jibril tuh kata bidadari, ente ngapain sujud, saya senyumin gitu. Oh, emang bukan tadinya Allah lewat gitu. Kok cahaya segitu terangnya? Saya pikir ada Allah, makanya saya sujud. Bukan, tadi saya senyum doang. Wah, kacau, senyumnya itu cahayanya luar biasa sampai Jibril pikir itu Allah lagi lewat, makanya Jibril sujud. Padahal tuh perempuan senyum. Terus kata Jibril, ente diciptain buat siapa ya? Begitu. Saya diciptakan orang yang mampu menahan nafsunya untuk tidak kepada wanita-wanita di dunia. Loh, ya, jangan kawin lah, gitu. Baru dapatnya begitu. Bukan, ya. Maksudnya siapa orang yang mampu menahan nafsu syahwatnya di dunia, tidak berzina gitu, tidak akan dapat. Gitu. Ya, makanya tahan dah begitu. Ya, tundukkan. Jangan sampai ketemu tukang mainan gitu, usahain. Kalau emang nggak mampu tundukin, kalau emang lo jago gitu, misalnya punya ini anak kecil nih, bisa lo tanganin gitu, walaupun ketemu tukang mainan, gue bisa tanganin dia, nggak bakalan beli. Ya kalau bisa begitu, nggak apa-apa, gue tempat-tempat maksiat segala macam, gue bisa nahan nafsu gue. Iya silakan. Cuma kayaknya ribet ngurusin anak kecil pak. Nah kalau dia ngamuk di motor, ayo, aduh susah, digelintingan gitu, ya. Itu kayak bilang tuh capek nih ngurusin anaknya, sampai puran taruh depan, anaknya taruh belakang. Ya, itu. Ya, ini masalah orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang mengikuti selalu hawa nafsunya, kata Nabi, tetapi berharap surga gitu, berharap amani gitu. Maksudnya di sini dikatakan Nabi berharap terhadap berbagai lamunan jatuhnya. Sebenarnya maksudnya dia berharap surga, cuma maksiat mulu.
Ya kan kalau tidak bisa dudukin hawa nafsu namanya pastinya maksiat. Karena hawa nafsu selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Yang dibilang sarahnya itu di sebelah dalam halaman 300. Ya, amilan man ba'da maut, yaitu orang-orang cerdas yang mengamalkan sesuatu amalan yang untuk hidup setelah kematian, itu min anwa'i ta'at qabla nuzuli, ya, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah sebelum datangnya mati. Ya, sebelum mati dia menjalankan semua ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu taat. Ya, liyasir 'ala nuri min rabbih, ya, agar apa? Menjadi mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Fal maut, maka mati itu adalah kesudahan, akibatul amri dunia, ya, kesudahan atau kesimpulan kehidupan dunia. Mati adalah kesimpulan dari kehidupan dunia. Makanya siapin tuh sebelum kita disimpulin sama Allah. Ya, kesimpulannya buruk kan berat ke akhiratnya. Makanya biar kesimpulan atau kesudahan hidup kita bagus, ya kita pikirin apa yang buat catatan kesimpulan itu menjadi cakep, ya kita berbuat taat. Itu yang dibilang orang cerdas, karena hidup kita bukan di sini. Ada seorang tabi'in mengatakan, waduh, dunia ini memang diciptakan untuk manusia, tetapi sayangnya manusia diciptakan untuk akhirat. Ayo pemahamannya gimana? Ini kalau orang-orang hikmah ngomongnya begini nih. Dunia ini memang diciptakan untuk manusia, tetapi sayangnya manusia diciptakan untuk akhirat. Nah, jadi gimana? Emang sih dunia diciptain buat kita, tapi kitanya diciptain buat akhirat. Akhirnya jadikanlah dunia yang buat kita ini bekal kita untuk ke sono. Gitu. Ya. Karena kitanya bukan buat di sini, tapi dunianya buat kita. Ya udah kita ambil aja dunia sebanyak-banyaknya. Ntar kita bawa kepada tempat yang buat kita, Bang. Sono. Ini buat kita dunia, tapi kitanya nggak bisa tinggal di sini. Kita akan pulangnya ke sono. Ya udah akhirnya apa? Ambil aja sebanyak-banyak. Gitu. Ya. Paham ya? Kalau hitungannya dunia itu kayak persinggahan. Gitu. Dunia itu emang buat kita. Gitu. Kalau hitungannya ini ada makanan buat ente, tapi ente punya tanggung jawab anak bini. Ayo lu ambil aja banyak makanan, bawa pulang, ya kan? Begitu, paham gak? Ya maksudnya anak bini itu di rumah itu akhirat. Ini makanan ini kayak dunia. Orang bilang ini makanan punya lo, buat lo. Tapi sayang lo tuh punya tanggung jawab. Akhirnya ya udah, lo punya tanggung jawab di rumah. Ya gue bawa aja semuanya, gue ambil sebanyak-banyaknya buat anak bini. Ya. Emang kita sebenarnya nggak boleh nikmatin di situ, begitu. Ya, itu maksudnya dunia itu memang buat kita, tetapi sayangnya kita buat akhirat. Jadi maksudnya itu wali, ya banyak yang ngambil di sini buat ke sono. Gitu. Kalau yang di sini sekedar kita bisa buat hidup aja, ya asal bisa makan, bisa minum, bisa kawin, bisa jalan-jalan, bisa banyak bisanya. Ya sekedar lah, itu sekedarnya, jangan berlebihan. Itu. Lalu kaisu man absorol akibah nih, orang yang cerdas, orang yang bisa memandang tentang akibat, maksudnya kesudahan. Ya, hitungannya nih, makanya dibilang orang cerdas itu orang yang memikirkan kehidupan setelah ini. Nah, orang yang cerdas itu pasti yang memandang sesuatu hasilnya gitu. Ya, belakangnya kita mau kemana nih gitu. Ya itu yang dipikirin. Itu orang cerdas. Ya. Kan orang bodoh yang ditinggal di halte nggak pulang-pulang. Orang cerdas mikir gimana caranya gue pulang ke rumah, kan begitu. Ya, bukannya tinggal di halte aja, semua barang ditaruh halte, padahal dia punya tempat pulang gitu. Ya, ke Ragunan misalnya, rumahnya di Ragunan. Lo ngapain di halte bawa banyak barang? Ya, mendingan lu kirim paket, barang lu dapat lu kirim aja. Jadi di halte nggak perlu pakai bawa banyak apa-apaan gitu. Taruh tinggal naik bis ke rumah lo, yang penting barang udah di sana semua. Ngapain barang ditaruh di halte semua? Orang lu bakal pulang ke Ragunan. Gitu. Ya
dunia itu halte cuma sementara. Ngapain kumpulin barang di halte? Kompor, ya, Indomie lu taruh besedus gitu. Padahal lu lagi nungguin bis, kan lucu ya. Ini kalau kata wali-wali yang paham lah, kita dikata orang gila ya begini, ya aneh. Ya kalau kita ngeliat begitu orang gila nggak? Dianya disuruh pulang, pokoknya sebelum maghrib dia harus sampai rumah. Ya anak bininya semua di rumah, rumahnya di Ragunan misalnya. Di sini dia halte sini nungguin bis dari jam 4. Dia ngumpulin apa, pokoknya ntar jam 5:30 tuh bisnya datang. Dia taruh di situ ya Indomie, sebudus, terus dibawa lagi ke halte apa namanya kompor gas yang 12 kilo gitu taruh situ gitu. Terus dibawa kasur segala macem, apalagi dipan-dipannya taruh situ lemari. Ada orang bilang ente mau kemana? Ada mau pulang, nungguin bis ngapa gini-gini amat gitu. Padahal nungguinnya cuma 2 jam ya, dari jam 4 sampai jam 6 gitu. Ntar bisa datang jam 6. Itu ngapa repot banget pakai bawa Indomie. Mau camping sih masih mending ya. Cuma mau nungguin bis, ngapa kasur dibawa segala buat nungguin bis doang. Nah hitungannya pas bisnya datang itu barang-barangnya numpuk di halte, segala lemari kitab ada di situ juga. Terus dia pulang, apa mau dibawa? Kan nggak bisa. Dia cuma naik busway dengan seorang diri, bawa dirinya doang pulang. Nah itu buat apa? Dia taruh situ banyak banget. Itu orang mikir kan lo mau pulang ngapain lo nungguin bis aja bawa apa aja di situ? Ya apa kasur ditaruh situ, dipan, gitu. Sama bikin kamar mandi situ kan gitu. Bingung. Ya, orang mau pulang, padahal cuma nunggu 2 jam. Kok harus segitu apa-apa dan semua itu pas bisa datang, lo tinggalin semua. Ya, paham nggak? Jadi warisnya siapa? Waris orang yang datang lain gitu. Ya tukang kopi enak sih, tukang kopi enak di sini gitu. Jadi warisan buat gembel kalau di halte lah. Paham nggak? Itu kalau dipikir kita kalau dilihat sama wali begitu kan, kalau kita ngeliat kayak orang di halte begitu terus aneh buat apa aja taruh situ terus dia pulang ditinggalin semua. Kita kan orang aneh banget begitu. Nah sama waliullah ngelihat kita gaya hidup kita yang segitunya sama dunia, apa aja kita beli, apa aja kita punya. Tanah hampir sebelah kampung udah dibeli begitu, perempuan janda semuanya udah diangkut kan itu terus maksudnya kalau kata wali ini mau ngapain? Habis itu dia pulang cuma kotaknya 2 kali semeter ya, semeter kali 2 meter ya, kuburan itu nggak bawa apa-apaan. Itu orang wali nggak tuh gitu, orang ngapain sih ngumpulin semuanya dunia? Orang ngapain? Ya semuanya diwaris. Kan semua materi kita jadi milik orang lain kalau kita pulang. Kenapa? Orang lain, anak bini maksudnya. Kenapa? Ya kan kita nggak bawa, kan jadi waris. Terus kita ngumpulin banyak pun ngapain? Gitu. Ya, itu yang dibilang orang yang cerdas, orang memikirkan akibat setelah ini, yaitu kehidupan kesudahan setelah mati. Apa yang bisa dibawa? Lalu ada dan balyatamana Allahil afwah wal jannah. Ini yang tadi dibilang orang yang bodoh adalah orang yang tidak bisa menahan nafsunya, selalu mengikuti hawa nafsunya, tetapi berharap kepada Allah, yaitu di sini dikatakan balyatamana Allahil afwah wal jannah, berharap ampunan dari Allah dan berharap surga. Ma'al Israel, sedangkan dia terus-terusan dalam meninggalkan tobat dan memohon ampun. Memohon ampun nggak pernah, bertobat enggak, maksiat diikutin aja, tapi berharap ampunan Allah dan berharap surga. Ini dibilang orang bodoh yang selalu mengikuti hawa nafsunya, tapi berharap ampunan Allah dan berharap surganya. Ya, itu yang dibilang nggak boleh kita berharap kalau kita nggak berbuat banyak. Ya setelah kerja baru ngarep, kerja enggak ngarep, nggak boleh. Itu namanya ngayal. Wa bidzalika qala Hasan Al-Basri rahimahullah, di atas lagi. Dan apa namanya? Dan dengan demikian ada kata-kata dari Hasan Basri. Hasan Basri udah tahu dah ya. Udah sering diceritain dulu siapa Hasan Basri. Inna aqwaman, sesungguhnya sebuah kaum, satu kaum, alhamahum amaniyul maghfirati. Ya. Maghfirati kan? Ya.
Sesungguhnya sebuah kaum terlena, alhamahum, jadi terlena. Mereka diterlenakan dengan angan-angan ampunan. Ya, maksudnya biarin dah, Allah maha pemaaf, santai aja Allah begitu. Ya, Allah tuh maha pemaaf, santai aja. Kita mohon ampun juga Allah maha. Itu terlena dengan begitu. Ya, akhirnya berani aja buat dosa. Gak apa-apa, dosa-dosa dikit gitu. Atau kita minta maaf, tadi ampunin. Kita puasa Ramadan aja, habis itu udah kita bersih lagi kayak anak bayi gitu. Jadi ya, ajaran agama memang ada gitu, tapi dia ya dienteng-entengin, dianggap ringan tanpa ada usaha. Ini yang terjadi, yang kita lihat di ajaran-ajaran NU sih rata-rata ya. Hadis-hadis yang itu memang benar adanya, hitungannya rahmat Allah luas. Cuma jangan berarti kita pakai itu tanpa usaha. Apa iya benar kita bisa mengatakan kalau kita man shoma ramadhana gitu, imanan wa ihtisaban. Nah, imanan wa ihtisabannya enggak dipikirin. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi gitu. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Makanya kalau ada Idul Fitri kita kayak anak bayi, enggak ada dosanya begitu. Ya, akhirnya ya udah kita santai aja, bezina dah. Entar lebaran kita bersih lagi begitu. Itu mikirnya gara-gara ada hadis kayak begitu. Anggap enteng, enggak apa-apa dosa juga Allah ampunin. Kita sembahyang sebelum subuh 2 rakaat juga ampun begitu, pahalanya gede banget itu begitu. Ya, ini jadi sesuatunya dienteng-entengin gara-gara ya hadis-hadis yang dilihat ujung-ujungnya doang. Kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ini aja nggak dipikirin ya, dengan keimanan yang bertauhid benar-benar, wa ihtisaban, dan juga introspeksi diri terus, jalanannya benar-benar pakai hati, jauhin sifat dengki, sombong, bangga diri. Ghufirallahu ma taqaddama, baru Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini iman Allah sifatnya kayaknya gak dipikirin gitu. Siapa yang puasa Ramadan langsung ujung ya, dihapusin semua dosa-dosa yang berlalu. Akhirnya orang mikir begitu, udah yang penting gue udah selesai Ramadan gitu, gue dosa aja lah gitu, dosa Ramadan hilang lagi gitu. Ini ya menganggap remeh. Mereka dikatakan inna aku aman, sesungguhnya sebuah kaum terlena dengan angan-angan ampunan Allah begitu. Ya, kita dosa nggak apa-apa, yang abang maha pengampun kok begitu ya. Ya, nanya masa muda kita nggak benar, ntar juga Allah ngampunin, kita tobat gitu. Kan kalau tobat Allah terima gitu, enteng aja sih emang. Iya sih, tapi kan ada prosedurnya. Hatta kharaju minad dunya mafalisah. Sampai akhirnya orang-orang seperti ini, suatu kaum yang terbawa angan-angan ampunan Allah sebegitu luasnya, akhirnya mereka terlena dengan hal itu sampai akhirnya keluar dunia dengan kebangkrutan. Walaysat lahum hasanatun, nggak punya kebaikan sama sekali di akhirat nanti. Ya, itu nganggap remeh, bahwa mikirnya angan-angannya ya gampang, Allah maha pengampun kok gitu. Ini fayaqulu ahaduhum, dan berkata sebagian dari salah satu dari mereka, ini uhsinuzon, nah di Rabbi, sesungguhnya aku berprasangka baik aja sama Allah. Nah itu nih pemahaman begini. Ya kan kita mesti berprasangka baik sama Allah. Allah maha penyayang, Allah sangat sayang hambanya, mau dosa gimana juga Allah minta ampun, Allah ampunin. Allah tuh baik. Nah, dia bilangnya begini, salah satu di antara mereka mengatakan begitu, husnuzon aja sama Allah. Kata apa? Itu dusta sebenarnya, bohong. Apa? Lau ahsanazon, nah birobbihi la ahsanal amalahu. Seandainya dia memang berprasangka baik kepada Allah, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Gitu. Ya. Berprasangkanya Allah maha penyayang, Allah maha baik, berprasangkanya baik. Nah kalau Allah berprasangka baik sama Allah, berarti lu harusnya jadi orang baik. Kok belum prasangka baik tentang Allah, tapi kitanya jadi orang nggak baik. Itu ayarin dosa gampang, Allah maha baik kok. Allah tuh kita mesti husnuzon, Allah tuh maha penyayang. Ya, kita husnuzon sama Allah, tapi kita kelakuan kita sering maksiat, dosa, barangan aja. Nah, itu maka dibilang berdusta kalau ente mengatakan berprasangka baik kepada Allah, tapi kelakuan ente buruk. Gitu. Kalau orang yang berprasangka baik kepada Allah, pastinya dia pun akan berbuat baik, orangnya jadi baik. Summa tala qaulahu ta'ala, kemudian dia membaca firman Allah
Faman kana yarju, nih kata siapa namanya, Hasan Basri. Hasan Basri membacakan ayat, faman kana yarju liqa rabbi fal ya'mal amalan sholihan. Ini ya, ini surat Al-Kahfi ayat 110 terakhir, surat terakhir ayat terakhir ya. Kalau ada terusannya itu buat tangga ke-6 gitu. Ntar tangga ke-6 baru ngomongin wala yusrik bi ibadati rabbihi ahadana, itu mau ngomongin masalah ikhlas soalnya bab ke-6. Tangga ke-6 agak berat ngomongin ikhlas, bab paling tinggi dalam agama ini ya. Lalu ini cuma paman kana yarju liqa rabbih. Nah, ini kata-katanya kalau dibilang orang yang berprasangka baik kepada Allah pastinya melakukan amal baik. Contohnya apa? Paman kana yarju liqa rabbih, siapa orang yang pengen kembali ketemu kepada Allah, makanya maksudnya berprasangka baik bahwa Allah akan menerima kita sebagai hambanya. Itu berprasangka baik bahwa Allah kita akan pulang kepada Allah karena Allah penuh kasih sayang. Itu prasangka baik. Nah, makanya siapa yang berprasangka seperti itu, paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan, maka dia harus melakukan amal yang baik. Tuh, harusnya orangnya jadi baik. Ya kok berprasangka baik sama Allah tapi kok jadinya buruk. Nah, ayatnya begitu, siapa yang ingin pulang kepada Allah, ketemu Allah, maka dia harus melakukan amal-amal yang baik. Gitu. Falyamal amalan sholihan. Ada juga ayat di surat Fussilat ayat 23, wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum adakum pas asbahtum minal khosirin. Ini berat lagi cermat ya. Zalikum ya, yang demikian itu prasangka kalian, yang mana allazi zanantum bi rabbikum, yang mana kalian mau nyangka berprasangka bahwa Tuhan kalian itu ya, maksudnya kalian berprasangka baik kepada Tuhan kalian. Ardakum, tetapi kalian malah justru akan dibinasakan Allah ya, dan pagi-pagi kalian akan merasa rugi, maksudnya kalian akan merasakan penderitaan dengan berprasangka baik tapi kelakuan kita buruk. Makanya nanti di sana malah tinggal tempatnya apa ya, di neraka doang gitu ya. Tarahakum finnar, kata ardakum itu maksudnya kalian akan dilemparkan ke dalam neraka. Fasbahtum minal khosirin, maka jadilah kalian orang-orang yang merugi gitu. Jadi itu kalau kata Allah, itu menurut kalian doang, kalian berprasangka baik kepadaku padahal kalian melakukan perbuatan buruk, maka kalian akan kulemparkan ke dalam neraka. Begitu. Serem ya. Lalu Wan Ja'far as-Sabi rahimahullah ta'ala annahu qala ra'aitu Aba Maisarah al-Abidah. Aku melihat, kata Ja'far, beliau mengatakan aku melihat Maisarah al-Abidah, seorang abid. Maisarah namanya, Aba Maisarah, Abu Maisarah, seorang abid, seorang yang rajin ibadah. Waqad badat adla'uhu minal ijtihad, terlihat tulangnya nempel sama kulit karena kesungguhannya dalam ibadah kepada Allah. Ini seorang ulama, seorang waliullah sampai segitunya ibadah, sampai kurus gitu. Lalu aku mengatakan kepada dia, yarhamukallahu inna rahmatallahi wasi'atun, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya kasih sayang Allah sangat luas. Kenapa kamu sebegininya ibadah? Allah maha penyayang kok, lo sampai sebegininya ibadah kepada Allah. Pakodoba, lalu dia marah. Si Abu Maisarah marah, dikata kita sama Ja'far, dan dia mengatakan, hal ra'aita minni ma yadullu alal qunut, apa kamu melihatnya aku seakan-akan terlihat putus asa daripada kasih sayang Allah? Ya kamu mikirnya aku tuh merasa berat atas kasih sayang Allah. Allah maha penyayang, Allah sangat pengampun. Apa kamu mikirnya aku sudah tidak berharap bahwa Allah maha pengampun, akhirnya aku berusaha ibadah kayak gini gitu. Dia mikirnya begitu. Apa kamu mikir aku ini orang yang putus asa dari rahmat Allah sampai kamu bilang jangan takut, Allah maha penyayang kok? Apa ibadahku ini terlihat orang-orang yang merasa putus asa dari kasih sayang Allah? Terus dia nulisin apa?
Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kata dia begitu. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ente aja ngomong kasih sayang Allah luas. Iya, kasih sayang Allah luas. Sampai ente akan dapat kasih sayang Allah. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu buat orang yang berbuat baik. Ente udah baik belum? Kalau ente belum baik tapi mengatakan kasih sayang Allah luas, itu namanya ngayal. Paham gak? Makanya dibilang gitu, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kasih sayang Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu apaan? Ai minal mu'minina al muhsinina bil qawli wal fi'li itu. Yaitu perbuatan baik perkataan ataupun perbuatan. Itu yang dibilang orang yang muhsin itu adalah yang baik perkataannya dan baik perbuatannya, dan itulah yang dekat dengan kasih sayang Allah. Makanya dikata gitu Ja'far. Lalu qala Ja'farun abkani qaulu. Setelah aku mendengar kata-kata dia, aku justru jadi menangis. Gitu. Ya. Itu paham gak? Jadi Ja'far mikirnya, udahlah ibadah jangan begitu amat. Allah Maha Penyayang kok. Dia bilang sesungguhnya kasih sayang Allah dekat kepada orang yang baik. Kalau kita nggak baik, bagaimana kita mengharap kasih sayang Allah? Ya kayak hadis Nabi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya, orang yang penuh kasih kepada makhluk di bumi, sang maha pengasih akan mungkin ada paket berarti. Kalau emang mau dapat kasih sayang dari Allah, kita harus jadi orang pengasih dulu di bumi. Jadi jadilah orang baik, maka Allah akan baik sama kita. Jadi kita langsung ngomong aja Allah Maha Baik kok. Iya, Allah Maha Baik. Tapi kebaikan Allah diberikan kepada orang yang baik juga. Apa kita udah baik? Gitu. Jangan kita mengharap Allah itu Maha Baik kok gitu. Terus kita nggak melakukan perbuatan baik, itu namanya tamani, ngayal. Ya, mengharap sesuatu yang nggak pasti. Fa idza kana kullu rasul. Iya. Sesungguhnya jikalau setiap nabi rasul wal abdal wali ya pengganti wal aulia sama ma'aku lihadil ijtihad fi ta'ah, ya kalau kita lihat mereka mencari rahmatnya Allah dengan taat yang kayak begini serius banget, wal hadri anil ma'siyah, dan juga benar-benar mengikat dirinya dengan menjauhi diri dari maksiat, mutabiin yang orang-orang yang sangat kuat dalam menjalankan semua ini. Fa'ais takulu, maka apa yang bisa kita katain gitu. Aisu yang takulu, lalu kamu sebagai orang yang kayak kita ini gimana? Putus asa dong ya. Amakana, apakah mereka lahum husnuzon billah gitu. Jadi pertanyaannya, kalau orang-orang kayak beliau-beliau wali-wali nabi untuk mendapat kasih sayangnya Allah aja begitunya ibadahnya, terus kita gimana ya? Apakah mereka tidak husnuzon sama Allah sampai segitunya nggak disayang? Nah kita yang nggak segitunya ibadah, apa kita nggak boleh mengharap kasih sayang Allah kan gitu ya? Apa mesti ibadah seperti itu, atau mesti menjadi orang benar-benar baik baru kita boleh berharap Allah seperti para nabi dan rasulnya? Bala, tidak, bukan begitu. Fa innahum kanu a'lama bisaati rahmatihi wa ahsana dzanna bi wujudihi. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lebih tahu tentang luasnya kasih sayang Allah, dan mereka yang lebih baik prasangkanya kepada Allah. Justru mereka para wali rasul lebih tahu rahmat kasih sayang Allah seluas apa, mereka tahu, dan juga mereka lebih baik prasangkanya kepada Allah. Walakin alimu anna dzalika duna ijtihadi am umniyatun wa ghurur. Tetapi mereka paham juga bahwa sesungguhnya itu semua tanpa ada kesungguhan, namanya cuma angan-angan dan juga tipu daya. Dan kesungguhan mereka segitu besarnya karena melihat kasih sayangnya juga besar gitu. Paham nggak? Kita ini kalau harapan kita kepada Allah kurang-kurang kuat, makanya
ibadah kita kurang kuat. Nah, takut sama neraka juga kurang kuat karena kurang yakin. Nah ini maksudnya khauf dan rojaknya para nabi dan wali sangat tinggi. Kenapa? Karena mereka sangat yakin. Kalau kita bisa yakin apa yang ada di surga, maka harap kita pasti tinggi banget. Kalau kita tahu apa bentuk siksa neraka atau yakin, maka khauf kita akan tinggi. Dan mereka itu rojaknya tinggi banget, khaufnya tinggi. Kita rojak kita setengah jadi karena kita nggak terlalu yakin dengan apa yang ada di surga. Khauf juga kita nggak terlalu yakin bagaimana pahitnya siksa neraka. Makanya khaufnya juga kurang kuat. Makanya mereka tuh gimbang, khaufnya tinggi, rojaknya pun tinggi. Jadi juga rojak dan khauf mereka itu nyatu. Karena orang yang berharap pasti juga takut nggak dapat apa yang diharapin. Jadi rojak dan harapnya sama. Semakin paham mereka surga, begitu indahnya, yakin banget, maka harapannya sangat tinggi kepada surga. Dan saat mereka takut kehilangan surga, karena begitu indahnya surga, mereka sangat takut kehilangan, maka khaufnya pun juga tinggi. Paham nggak? Jadi wajar kalau mereka, kalau dibilang kok dia sampai kulit sama tangan bertemu, apa kita mesti kayak gitu? Itu bukannya karena itu, karena mereka sangat yakin dengan surga. Makanya rojanya kayak gitu. Ya. Ya kalau ada kan kita juga kalau ada yang mengejar sesuatu yang kita yakin banget itu, kalau di gunung tuh kita yakin ada di situ apa namanya? Permata atau berlian. Itu apapun yang rintangan menuju gunung itu kita lawan. Kenapa berani melawan apapun yang ada? Mau anaconda kayak cekek bunuh gitu. Kenapa begitu beraninya? Karena dia yakin ada berlian di atas. Jadi rintangan berat seperti apapun dilawan. Ya. Ada cewek cantik di hutan, cuekin. Di hutan soalnya, jadi ngeri. Bukan orang kali ya gitu. Itu jadi dilawan segitu berjuangnya orang. Kenapa? Karena dia yakin ada permata di atas. Ya. Sama seperti mereka. Karena orang-orang kayak gini sangat yakin dengan harapan di surga. Makanya jihad mereka, kesungguhan mereka tinggi. Ya, kita contohin Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Nabi, karena mereka sangat yakin, makanya ibadah mereka sampai kayak gitu. Itu bab rojaknya kepada surga. Khauf mereka tentang bagaimana siksa neraka itu sangat yakin. Akhirnya sangat takut berbuat salah. Ya, ini jadi kalau dibilang kenapa kalau tingkatannya para nabi wali kok sebegitu tingginya ijtihadnya, sungguh-sungguhnya. Nah kita gimana? Enggak begitu, maksudnya ya memang mereka begitu bukan karena takut gak dapat kasih sayang Allah, justru karena begitu indahnya kasih sayang Allah, makanya harapan mereka sangat tinggi. Akhirnya sungguh-sungguh mereka lebih besar daripada kita. Jadi kesungguhan kita dalam ketaatan kepada Allah tergantung sejauh mana keyakinan kita sama harapan yang Allah kasih. Kesungguhan kita untuk menjauhi maksiat kepada Allah itu sejauh mana kita yakin dengan neraka yang sudah disiapkan. Itu doang sebenarnya. Kita ukur diri kita masing-masing. Sejauh mana kita yakin adanya neraka, sejauh mana kita yakin adanya surga. Segitulah ketaatan kita kepada Allah. Ya. Itu jadi ini bab rojak dan khauf yang saya pikir sudah habis ya. Pak Tabir bihadzan nuktah. Ya, renungi ini kata kalimat penting ini, pemahaman penting ini, renungi wa ta'amal ya, dan pikirin, renungin juga sih sama aja. Pak Tabir pelajarin, pahamin, renungin, wa ta'amal, pikirin halahum ya, kondisi mereka. Wantahbih, bangun. Kalau kata pengarang kitab, kata Ghazali, bangun min raqdatik, bangun dari tidur kalian. Tuh. Nih lihat para rasul, para wali begini, sesungguhan mereka untuk menuju kasih sayang Allah. Bangun mulai, ayo kita pahamin, kita berjuang untuk meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah, keyakinan kita terhadap surganya dan nerakanya, agar ketaatan kita naik. Makanya gue tadi bilang suruh pantabi, bangun min raqdatik, dari tidur kalian. Wallahu ta'ala waliyut taufiq, dan Allah lah yang akan memberikan taufik gitu, hidayah, itu
berharap kasih sayang Allah bagi yang taat. Ya, kesimpulannya terakhir begitu, berharap kasih sayang Allah bagi yang memang taat. Takut pada azab Allah harusnya bagi orang yang suka berbuat maksiat, harusnya takut. Dan sebenarnya tadi namanya khauf wal roja, ini kan bab tentang khauf dan roja sebenarnya lebih di bab tangga kelima ini. Jadi intinya khauf dan roja, semakin kemarin dikatakan kalau khauf dan roja yang mana harus didahulukan, yang mana harus dominan, itu tergantung kondisi kita. Ya, kalau kondisi kita kelihatan banyak melakukan kesalahan ataupun dosa, kita harus lebih menekankan bab khauf kepada nerakanya Allah. Ya, kalau kita banyak melakukan ibadah, sholat, kita banyak berharap bahwa Allah akan menerima ibadah kita, bab roja. Nah, kalau orang-orang yang sudah sampai tingkatan yang sebenarnya, jadi sebenarnya khauf dan roja itu seimbang. Tadi, kalau orang berharap surga 100%, pasti dia takut juga khauf kehilangan surga itu 100%. Kalau orang takut kamu neraka 100%, pasti ya berharapnya untuk tidak masuk neraka pun. Jadi itu ya, jatuh contohnya kalau udah tingkatannya yakin segitu, ya pasti takutnya juga segitu ya. Berharapnya kita suka gitu, misalnya ada orang mau nembak cewek nih ya, Arif misalnya gitu, dia sukanya sama tuh cewek 70%, berharap diterima 70%, pastinya takut ditolaknya juga 70% gitu ya. Jadi siapa yang punya harapan, keyakinannya tinggi, takutan kehilangannya pun tingginya sama. Jadi kalau kita berharap, makanya wali-wali ini seimbang semua nabi, berharap surganya sangat tinggi dan takut gak masuk surganya pun tinggi. Takutnya masuk neraka mereka tinggi dan berharap untuk tidak masuknya pun tinggi. Itu ngimbang sebenarnya. Dan sebenarnya kesimpulannya di bab roja dan khauf seperti itu ya. Saya pikir selanjutnya ini dua lembar lagi nggak terlalu signifikan, udah pokoknya kesimpulannya kayak gitu ya. Insya Allah minggu depan kita masuk ke tangga ke-6, dan ini tangga yang ya ujung dah 6 ya, karena bab yang paling dikatakan oleh para sahabat yang paling sulit mereka jalani dari Rasulullah, yaitu bab ikhlas. Nah ini tangga ke-6, dan tangga ke-7-nya emang paketannya ikhlas, syukur. Kalau orang yang ikhlas pasti bersyukur, orang yang bersyukur pasti ikhlas. Gitu. Ini tangga ke-6, tangga ke-7 ini saudara udah. Ya, tangga ke-6-nya ikhlas, tangga ke-7-nya bersyukur. Nah ini sebenarnya paket. Kalau orang yang ikhlas pasti orang yang bersyukur. Kalau orang yang bersyukur pasti orang yang ikhlas. Gitu. Ila ibadiyas syakur, itu ada. Iblis nggak bisa godain tuh yang bersyukur sama ibadatkan mukhlisin, kecuali hambamu yang ikhlas. Nah itu dua tipe ini yang nggak bisa diganggu iblis, yang ikhlas dan bersyukur. Maka ini dah di tangga ujung, tangga ke-6 dan ke-7 ya. Sampai sini aja, insyaallah ada manfaatnya di hadratin Nabi Syaikhillah. Al-Fatihah. Ya benar betul ya, nasta'in wa nasta'in Rabbana innaka hamdan ya rabbana hamdan la yahramu min irhamna warhamna warhamna walidina anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah arhamar rahimin sallallahu Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.